syukur. Ibu tanya ibu aja pada. Sus. Lim. Mana istri? Assalamualaikum Pak Gubernur. Gubernur Jawa Barat. Betulnya mana kasih Pak Yuli satu itu nemteknya dua sama saya. Mana? Udah. Hah? Mana? Ya mana? Kantor situ. Itu siapa yang ngasih? Malam sama. Ini siapa kang pukul nang hijau? Itu kang pukul. Mantap. Drama mau bikin apa ini ya? Ininya. Judulnya. Nah, ini Ustadznya datang nih Ustadznya.
aku kirimin nih nggak lu ngangkut gua. Hah? Sian lu. Ya, habis. Silakan Ibu cari tempat di bawah. Yang atas yang sayang ya. Ya, silakan. Di atas jadi ya sayang di atas. Ya. Silakan cari tempat, cantik silakan.
ya. Silakan bawa sayang. Aina tadi handap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jemaah sidang salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita sama-sama bisa hadir dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Jami Baitul Husna yang kita banggakan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan yang berkenaan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri pada hari ini. Pertama, kami sampaikan mengenai personil petugas penyedia salat Idul Fitri di Masjid Baitul Husna ini bertindak sebagai imam sekaligus khatib, yaitu Al-Mukarram Al-Besar Dr. Andes Haji Ma'ruf Amin yang alhamdulillah sudah berada imam sekaligus khatib, yaitu Al-Mukarram Al-Besar Dr. Andes Haji Ma'ruf yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian sebagai Bilal yaitu Al-Ustaz Tarmudin. Selanjutnya kami sampaikan mengenai kegiatan DKM Masjid Jami Baitul Husna dalam bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Yang pertama, telah melaksanakan kegiatan menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan zakat mal selama bulan Ramadan terkumpul sebesar 35.735.000 rupiah. Kemudian zakat fitri atau zakat fitrah berupa uang terkumpul sebesar 34.710.000 rupiah dan berupa beras sebanyak 551 liter. Kemudian dari infak kotak infak selama bulan Ramadan, akumulasi infak sebesar 34.251.500 rupiah. Akumulasi pengeluaran sebesar 18.125.000 rupiah
sehingga ada satu kas khusus infak Ramadan sebesar 18.125.000 rupiah. Selanjutnya kami sampaikan mengenai penyalurannya. Penyaluran zakat mal yaitu meliputi mustahik warga Harapan Indah, meliputi RW 18, 16 dan warga sekitarnya sebesar Rp35.750.000 dengan jumlah mustahik sebanyak 197. 35.750.000 rupiah itu yang paling terkumpul. Dengan demikian zakat mal telah tersalurkan seluruhnya, dengan kata lain saldonya 0 rupiah. Selanjutnya mengenai penyaluran zakat fitri atau zakat fitrah, yaitu disalurkan untuk mustahik warga Harapan Indah meliputi RW 016 dan RW 018 dengan uang sebesar Rp24.150.000 dan berupa beras sebanyak 534 liter. Warga sekitar Harapan Indah uang sebesar Rp8.400.000 melalui proposal yayasan dari luar Harapan Indah sebesar Rp1 juta. Mustahik yang datang langsung ke tempat penerimaan zakat yang telah diatur oleh para panitia yaitu sebesar Rp2.500.000. Kemudian DKM Masjid Baitul Husna juga melaksanakan iktikaf pada 10 hari atau 10 malam terakhir yang diikuti peserta bapak-bapak sebanyak 20 orang, peserta ibu-ibu, anak-anak dan remaja terakumulasi 45 orang. Kemudian pengurus DKM Masjid Baitul Husna juga didukung oleh remaja Masjid Baitul Husna atau Irhamna melakukan kegiatan Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 16 dengan berbaju setelah sholat tarawih yang diikuti setiap malamnya sekitar 15 sampai 20 jamaah setiap malamnya. Kemudian saya sampaikan, karena ini sholatnya secara temporer, maka kami ingatkan kembali bahwa kaifiat sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan 2 rakaat. Adapun rakaat pertama ada 7 takbir dan rakaat kedua ada 5 takbir, dan di sela-sela takbir kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muhasabah akan diawali dan diharapkan jamaah tetap berdiri di tempat masing-masing. Musyawarah akan diawali oleh ketua DKM, kemudian khotib dan imam, dan diikuti yang lainnya terus. Kiranya demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Idul Fitri rakatain jamaah
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Yawmun ahallallahu fihi at-ta'am wa harrama fihi as-siyam. Idza صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwil islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yassirhum ala tamassuki bid-din wansurhum ala al-mu'ahidin واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزب الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام. والحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على نعمه وكمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام ومن تبعهم بإحسان وداعي إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى دار السلام. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan aniayahnya kepada kita sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga di pagi ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju majelis yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang tentunya mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan, maupun kita laksanakan selama
Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib akan berwasiat, mari kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan jauhkan segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sejak tadi malam gema takbir, tahlil dan tahmid terdengar saling bersahutan memenuhi ruang angkasa menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini menandakan perpisahan kita dengan bulan istimewa, yaitu Ramadan yang penuh kasih sayang, rahmatnya Allah SWT, dan ampunannya, maghfirah Allah SWT, serta itqun minan nar, yang terbebas dari api neraka. Idul Fitri adalah merupakan fase akhir dari semua aktivitas ibadah selama Ramadan. Kesungguhan atau mujahadah yang telah kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah selama Ramadan, ditutup dan disempurnakan dengan aktivitas di hari raya Idul Fitri. Puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf, sedekah maupun amalan-amalan yang lainnya merupakan upaya kita sebagai hamba untuk menggapai ridho Allah SWT dan dalam rangka upaya mendekatkan diri kepadanya. Semoga aktivitas ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan dapat mencuci dan membersihkan diri kita yang selama ini bergelimang dosa dan kesalahan. Hari ini kita telah kembali menjadi fitri atau bersih, sebagaimana dulu kita telah dilahirkan oleh ibu kita. Karena hari raya ini disebut Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada hari di bulan Syawal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma asbahu sittan min Syawal kana qayaumid dahri, kana qasyamid dahri." Barang siapa telah berpuasa, bagi kita semua untuk menghitung, untuk mengkalkulasi apakah ibadah yang telah kita lakukan itu telah kita resapi dengan baik, telah kita pahami dan internalisasi dengan sesama, sehingga tujuan daripada disyariatkannya ibadah tersebut betul-betul akan membekas dalam diri kita dan berada terrealisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ibadah yang disyariatkan pada kita pasti ada tujuan di baliknya. Selain tujuan yang bersifat vertikal, yakni hubungan kita sebagai hamba kepada Allah SWT, sebagai Zat yang Maha Kuasa, juga ada tujuan yang lebih khusus, yakni pembentukan karakter positif bagi orang yang menjalaninya, sehingga ukuran keberhasilan sebuah ibadah bukan hanya diukur dari sisi peningkatan religius saja, namun juga diukur sejauh mana nilai ibadah tersebut tertransformasi dalam karakter pribadi yang terinvestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibadah sholat, banyak yang memahami sholat itu merupakan aktivitas rihlah rohaniyah, aktivitas spiritual semata yang tidak ada hubungannya dengan dunia. Padahal jika ditilik dari ayat yang menyatakan syariat sholat, ternyata di dalamnya itu terdapat tujuan yang tertulis yang tidak lain, bahwa sholat itu
akan membentuk menciptakan karakter, yakni dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah terhadap perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa ukuran kesahihan salat adalah apabila telah mengubah karakter seseorang yang melakukan salat sehingga mereka ini tidak lagi melakukan perilaku perbuatan keji dan perbuatan munkar, sebagaimana dipertegaskan oleh Rasulullah SAW, "Man lam tanha salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa hudan." Barang siapa salatnya tidak mengubahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah hubungan dia dengan Allah kecuali bertambah jauh. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, hal yang sama juga berlaku untuk ibadah puasa. Bukan hanya untuk menempat dan menaikkan aspek spiritual, ibadah puasa juga memiliki tujuan spesifik, yakni sebagaimana Al-Quran mengatakan, Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Ayat tersebut menyatakan secara jelas bahwa output diwajibkannya puasa Ramadan adalah tidak lain adalah agar orang yang menjalankannya ini menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di ayat lain Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat 135 136, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sehingga mereka mengetahuinya. Kaum muslimin rahimahullah, ayat tersebut memberikan panduan pada kita untuk mengenali tanda-tanda orang yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa itu? Pertama, karakter dermawan atau terbiasa membantu orang, suka bersedekah, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, baik dalam keadaan berkecukupan atau sedang dalam kondisi kekurangan, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi susah. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Karakter dermawan yang konstan dari dan tidak berubah berdasarkan situasional seperti ini adalah merupakan hal yang sangat berat, karena sudah menjadi fitrah manusia untuk mempunyai ikatan kuat dengan harta. Apabila yang diperolehnya dengan sangat susah payah, seorang yang tidak mampu mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ada imbalan atau pamrih, maka itu merupakan tanda bahwa orang tersebut telah mampu menguasai perasaan dan nafsunya yang secara naluriah senantiasa berusaha mempertahankan harta tersebut. Orang yang telah memiliki karakter dermawan ini telah melewati pertentangan antara batin dengan dirinya. Ia telah mengalahkan nafsu serakahnya. Perhitungannya tidak lagi mereka ini menggunakan matematika kapitalis bahwa harta yang dikeluarkan itu akan mengurangi hartanya,
ia telah menggunakan perhitungan matematik kita ilahiyah bahwa harta yang diinfakkan untuk membantu orang lain pada dasarnya tidak akan berkurang, namun justru akan bertambah, karena Allah sudah menjanjikan bahwa siapapun orang yang bersedekah, berinfak, mereka akan diberikan balasan Allah dalam pahala yang berlipat-lipatkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Lalu tanda orang yang bertakwa yang kedua adalah karakter terbiasa menahan amarah. Wal qadirinal ghaib. Ingat bahwa marah itu adalah merupakan kondisi psikologi yang terjadi ketika seorang merasa kecewa, tertekan, bahkan terancam. Banyak cara untuk menyalurkan rasa marah, mulai dari cara yang sehat sampai tidak sehat. Marah yang tidak sehat biasanya ditandai dengan berteriak, mengkritik atau berkelahi dengan orang lain. Marah merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan fatal. Seorang yang marah, maka akal sehatnya menjadi hilang dan mata batinnya tertutup, sehingga apapun yang keluar darinya tidak akan direndaskan pada akal yang sehat dan kejernihan hati. Oleh karenanya, apabila kita sedang marah, maka sebaiknya berdiamlah. Jangan mengambil keputusan apapun, lebih-lebih keputusan yang strategis. Tunggu sampai marahnya mereda. Jika memungkinkan, kita ambil wudu, lalu kita laksanakan sholat. Ini berlaku untuk siapapun, tidak memandang derajat sosial. Bagaimana di rumah tangga? Saat ada masalah dengan pasangan hidup yang disebabkan oleh masalah apapun, segera berdiamlah. Kunci rapat-rapat mulut kita, karena saat marah semua kebaikan pasangan akan hilang semua. Yang nampak hanyalah kejelekan dan kekurangannya, maka tidak heran keretakan dalam rumah tangga biasanya diputuskan saat marah. Oleh karena itu, jika ini terjadi perselisihan, maka ikutilah bagaimana anjuran Rasulullah SAW, yakni beliau menganjurkan jangan sampai ketika terjadi marah ini jangan sampai melebihi dari 3 hari. Setelah itu kita lakukan rekonsiliasi. Begitu juga di ranah publik, tidak jarang permasalahan tertentu dapat menyulut kemarahan, dan di saat marah itu mengambil keputusan yang strategis, maka keputusan itu dapat meyakini tidak membawa kemaslahatan karena diputuskan dengan tanpa berjernih hati dan akal yang sehat. Maka yang ingin mengingatkan sekali lagi saudara-saudara, bahwa orang yang marah itu dia tidak menahan dan menekan amarahnya itu, maka itu tanda termasuk orang yang mutakin. Kaum muslimin rahimahullah. Lalu yang ketiga, karakter pemaaf. Wal afina linnas. Dalam kehidupan, bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan pada orang lain, sedikit ataupun banyak sesuai dengan berat kesalahannya. Tidaklah mudah kita memaafkan kesalahan orang lain, apalagi jika kita dalam posisi yang jelas-jelas benar. Orang yang bertakwa tidak memedulikan itu, dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ada perilaku yang baik, yaitu kita meminta maaf, atau ada perilaku yang lebih baik lagi adalah kita memberi maaf. Lalu yang keempat, cara menyadari kesalahan dan segera memperbaiki diri. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim." Al-ayat. Orang-orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, karena setiap orang pasti pernah menjalani kesalahan. Kaum muslimin rahimahumullah, 4 karakter tersebut merupakan penjelasan Al-Quran tentang tanda-tanda ketakwaan. Siapa orang yang mampu menjadikannya sebagai karakter diri dan diwujudkan dalam kehidupan keseharian, maka orang tersebut disebut orang yang bertakwa. Puasa Ramadan disebutkan oleh Al-Quran, tujuannya tidak lain adalah orang yang menjalankan puasa
menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Memiliki 4 karakter tersebut. Saat ini kita telah berada di hari raya Idul Fitri, artinya kita telah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Pertanyaan kita adalah, telah menjadi orang bertakwa? Pertanyaan, apakah kita telah menjadi orang yang bertakwa? Yaitu orang yang memiliki 4 karakter di atas. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari raya Fitri ini, saya mengajak kita semuanya untuk berusaha keras dengan sebuah tenaga untuk menjalankan 4 karakter tersebut di kehidupan keseharian kita. Hari-hari kita selepas Ramadan, kita upayakan untuk terus dihiasi dengan karakter terpuji, dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, sehingga kita pantas disebut dengan orang yang bertakwa. Dan itu artinya puasa yang telah kita laksanakan selama Ramadan telah mencapai tujuannya sebagaimana oleh Al-Qur'anul Karim. Saudara, sebelum khotib mengakhiri khutbah ini, dulu di zaman Wali Songo ada istilah ketupat. Kata ketupat atau kupat berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya ngaku lemah, yang berarti mengakui kesalahan. Sehingga dengan ketupat sama muslim diharapkan mengakui kesalahan dan saling memaafkan serta melupakan kesalahan dengan cara makan ketupat tersebut. Rupanya banyak makna filosofis yang dikandung dalam makan ketupat tersebut. Bungkus yang dibuat dari janur kuning melambangkan penolak bala bagi orang Jawa, sedangkan bentuk segi 4 mencerminkan prinsip kiblat papat 5 pancar yang bermakna bahwa kemanapun manusia menuju pasti selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian masyarakat juga maknai rumitnya anyaman. Bungkus ketupat mencerminkan berbagai macam kesalahan manusia, sedangkan warna putih ketupat ketika dibelah 2 mencerminkan kebersihan dan kesucian setelah kita sama-sama mohon maaf atas segala kesalahannya. Beras sebagai isi ketupat diharapkan menjadi lambang kemakmuran setelah hari raya. Pada masa lalu terdapat tradisi unik yang berbau mistis, namun kini sudah jarang ditemukan. Ketupat juga dianggap sebagai penolak bala, yaitu dengan menggantungkan ketupat yang sudah makan di atas kusen pintu depan rumah, biasanya bersama pisang. Dalam jangka waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai kering. Biasanya ketupat disajikan bersama opor ayam dan sambal goreng. Ini pun ternyata ada makna filosofisnya. Opor ayam menggunakan santan sebagai salah satu bahannya. Santan dalam bahasa Jawa disebut dengan santen, yang bumbunya ini makna pengampunan alias memohon maaf. Saking dekatnya kupat dengan santan ini, ada pantun yang sering dipakai pada kata-kata ucapan Idul Fitri, mangan kupat nganggo santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Makan ketupat pakai santan, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oleh karena itu, mari selepas kita selesai dari masjid, segeralah kita datangi orang tua kita, Kalau orang tua kita masih hidup, segeralah kita minta ampun, minta maaf, bersimpuh hukumannya bila perlu kita perlu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka datangilah pusaranya, makamnya. Lalu kita datangi pada saudara kita, sanak saudara kita, tetangga kita. Untuk apa? Yang kita adalah meminta maaf. Kaum muslimin rahimahullah, demikian khutbah yang khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbalallahu siyamana minna siyamana wa siyamakum wa jalna iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqburin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa muqaddiman jazaihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa akhir da'wana wal fajirati wal munar wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzu wa syukuruhu ala ni'amati yaskur wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah jadi. Alhamdulillah. Yang kecil kan ya? Iya. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه فيا عباد الله اتقوا حق تقاته ولا طاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات Makan dulu baru. إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهد الكبر والفاجرة والمنى والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu lagi. Perapatan. Janjiannya di perapatan. Lebaran janjiannya di perapatan. Dipakai ojek. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Belum. Ketemu sandalnya. Ketemu sayang. Ketemu sayang. Para jemaah selesai musafahat jangan langsung pulang. Ada sesi foto bersama. Sekali lagi para jemaah jangan langsung pulang. Ada sesi foto bersama. Makasih ya. Ibunya nggak ada, lontongnya Alaihi salam sallallahu ala Muhammad sallallahu Alhamdulillah masih panjang umur kita ya. Amin, amin, amin. Udah nggak terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Masjid Baitul Husna Harapan Indah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.